betul sudah pergi keluar. Oke, selamat pagi. Yang sudah masuk saat ini bisa aktifkan video Anda. Oke, selamat datang untuk Ahmad Dhani Lukman. Untuk Filia juga bisa diaktifkan video. Oke, diatur sebaik mungkin supaya nyaman untuk kita belajar online saat ini. Untuk suara mungkin, kalau ada yang membutuhkan untuk memakai headset, supaya lebih kedengaran, itu bisa digunakan supaya lebih jelas. Karena kalau speaker dari handphone atau laptop masing-masing, mungkin karena tidak langsung kita dengar dari telinga kita masing-masing, jadi mungkin bagusnya ada baiknya kalau headset. Kalaupun itu ada headset, earphone maksudnya. Sama. Oke, sambil menunggu teman-teman kita yang lain. Jadi 25 menit ke bawah, itu kita akan mulai. Seberapa kita yang ada, kita masih menunggu juga teman-teman kita yang lain, supaya mereka juga tidak ketinggalan dalam pembelajaran kita saat ini. Dan mau disampaikan kembali bahwa jangan lupa sebentar selesai Zoom meeting pada saat ini, bisa mengisi absen masing-masing. Itu sudah dibuat dalam portofolio di kelas Dojo, bisa diupload di situ foto-foto Anda sebagai bukti absen yang di hari ini. Meskipun sudah mengikuti Zoom, tetap harus mengisi itu. Karena biasanya Sir juga hanya mengambil data absen itu hanya di kelas Dojo.
Jadi jangan lupa, itu yang seringkali dilupa. Dan untuk informasi juga bahwa ini lagi recording, jadi nanti bisa dinonton kembali di YouTube, di Serve Channel. Itu link akan dibagikan nanti di Class Story, itu nanti bisa dilihat di sana. Tapi ini tidak langsung jadi. Biasanya upload itu agak lama, karena tergantung dari kecepatan internet dan seberapa banyak kapasitas dari video tersebut. Oke, jadi itu bisa ditunggu, tapi itu pasti akan selesai diupload di hari ini. Itu belum tahu apakah nanti sebentar sore, karena setelah ini juga masih ada kelas di kelas 12, jadi sebelum langsung bisa mau upload. Jadi buat tunggu, dan itu pun bisa dilihat kembali. Kalaupun ada hal-hal yang ketinggalan, itu bisa dilihat kembali, dicek kembali. Dan jangan lupa selain juga ada absen, ada catatan yang harus kalian catat juga sebagai bahan pembelajaran hari ini, supaya ada catatan pribadi juga, bukan cuma sekedar kita mengikuti Zoom saat ini, tapi ada catatan pribadi supaya untuk membantu kalian nantinya untuk ke depan, apakah itu nanti untuk pelaksanaan prakrin di kelas 12 atau yang lain-lain. Oke, jadi seperti itu. Oke, untuk Dev bisa diatur bagus, untuk laptopnya, karena kalau over exposure TV belakang, jadi semacam dapat lihat di surga begitu. Oke, email juga, selamat datang Mika. Oke. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di satu minggu yang sudah berlewat dari pertemuan hari Selasa. Dan kita jumpa lagi di hari ini, seperti biasa, di hari dan jam yang sama, di pertemuan mata pelajaran desain grafis percetakan. Tapi di sini kita masih membahas tentang prinsip dasar fotografi. Untuk yang belum mengaktifkan video, bisa silakan diaktifkan video Anda. Jadi pembelajaran ini masih menyangkut tentang tipografi, dan seberapa pentingnya tipografi itu sudah dibahas sebelum dalam pertemuan sebelumnya. Dan ternyata tipografi itu adalah satu hal yang sangat penting, dan mungkin itu hal yang sepele bagi beberapa orang, tapi ternyata ada hal yang khusus di dalamnya. Tentunya dalam tipografi itu adalah semacam sebuah teman dalam sebuah desain. Karena kalaupun cuma sekedar gambar dalam sebuah desain tanpa adanya kata-kata atau huruf, atau dalam istilah ilmunya adalah tipografi, ilmunya mempelajari tentang huruf, jadi itu juga sangat bermanfaat dan berguna juga bagi dalam dunia desain. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kita di saat ini, dan kita sudah lewati banyak hal di sini. Ini pembelajaran sebelumnya. Oke, ini yang sebelumnya lagi sudah. Kita lanjut ke ini. Kita klarifikasi font dulu. Mungkin ini sebelumnya sudah. Jadi ada huruf yang serif, ini sudah bang. Ada yang Roman, ada yang Egyptian. Jadi karakteristik dari font ini sangat berbeda-beda, dan dari setiap karakteristik masing-masing tentunya ada motivasinya, ada kesan yang tersendiri yang disampaikan dari font-font tersebut. Kalaupun yang serif itu lebih mencolok keluar, jadi ada maksudnya di situ, ada DP arti di dalamnya, bukan cuma sekedar taruh font saja begitu. Baru Roman yang terkesan klasik, anggun, Egyptian,
Egyptian ini adalah penggunaan huruf yang diambil dari huruf-huruf yang ada di Egypt, Mesir sana. Nah, tentunya yang kita tahu di Mesir kan, tentu yang utama yang kita kenal tentang utama dari Mesir adalah piramid. Nah, di piramid itu kan biasanya ada DP raja yang dikubur di situ, menjadi mumi di dalam. Nah, dan di situ ada pesan-pesan yang disampaikan, dan mereka menggunakan tulisan yang seperti ini. So, itu kenapa dia nama Egyptian. Tapi di situ kenapa dia mengangkat itu? Karena ada kesan yang dia timbulkan, ya, yaitu kokoh, kuat, kekar, dan stabil. Jadi seperti itulah penggambarannya dari Egyptian. Oke, yang serif juga sama dengan yang pertama. Jadi dia memiliki garis-garis kecil dan seterusnya. Jadi bisa membedakan karakteristik dari huruf-huruf demikian. Yang Roman itu bagaimana? Roman itu lebih condong ke tulisan-tulisan yang berbau di Itali sana. Jadi Roma, di Roma. Jadi di kata-kata Roman itu bangsa-bangsa dulu yang mengangkat, sehingga muncullah huruf-huruf yang demikian, istilah-istilah demikian. Oke, ada serif, ada yang sans serif. Nah, jadi kalau serif dia memiliki sirip-sirip, jadi sans serifnya kebalikannya, atau kekurangannya di situ, tidak memiliki sirip yang ada, dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Jadi kalau kita lihat di sini, di huruf ini, DP karakteristik huruf itu sama DP ukuran ketebalan, baru DP ukuran itu hampir-hampir sama semua. Jadi kesan yang ditimbulkan oleh huruf ini bersifat modern. Ini Futura font. Ini adalah salah contoh font yang mungkin font ini juga sudah paten atau ada bisa kalian cek di Word ataupun di aplikasi apapun. Ini adalah font-font standar yang sudah diterapkan oleh setiap aplikasi yang ada untuk kita bisa gunakan nantinya. Tapi font-font itu digunakan sesuai dengan tujuan kita tentunya. Untuk kita nanti mungkin kalau mau pakai dalam desain ataupun mau buat satu surat atau hal-hal yang lain, itu kita bisa mempertimbangkan huruf-huruf yang demikian. Ya, di sini ada Arial. Ini yang sering kali banyak yang sering gunakan. Karena Arial ini pertama adalah, kenapa sering sekali saya gunakan? Pertama adalah Arial itu huruf dari A. Jadi yang pertama dapat adalah Arial. Dan yang berikutnya adalah font ini sangat simpel, sederhana, dan mudah dibaca juga. Oleh karena itu banyak menggunakan font ini. Meskipun ada font-font yang lain yang hampir mungkin mirip sama dengan Arial atau yang lainnya. Dan Arial ini juga memiliki keunikan sendiri karena dia memiliki banyak karakteristik dari font ini. Ada yang Arial bold, black, ada yang Arial yang lain, Arial narrow, dan seterusnya. Jadi banyak-banyak model dari Arial ini. Oke, sans serif, huruf yang tidak memiliki kaki pada ujung atas maupun bawahnya. Jadi seperti itulah gambarannya dari jenis-jenis huruf yang demikian. Baru ada yang script. Ya, script yang diartikan adalah sebuah naskah kalau diartikan dalam kita translate. Jadi kenapa dia dikatakan script? Jadi tulisannya seperti membuat surat di dalamnya. Biasakan kalau orang menulis naskah jadi seperti ini. Jadi gambarannya sebuah tulisan yang lebih condong ke semacam membuat surat gitu. Jadi tulisannya lebih condong miring dan agak tegak bersambung di dalamnya. Nah, jadi goresan dari skrip ini semacam orang menggunakan sebuah pena dulu-dulu, yang pena jauh tulis surat, jadi seperti itu. Bukan pena-pena sekarang, pulpen kalau sekarang. Beda, agak berbeda di situ. Jadi itu salah satu ciri dari skrip.
Oke. Ya, jadi di sini juga selain yang tadi, tentunya salah satu ciri khas dari script adalah sesuai dengan namanya adalah script adalah sebuah naskah. Kalau diartikan nih, bukan berarti dia naskah, tapi cuma pengertian secara analoginya bahwa script adalah gambaran seperti itu. Jadi tulisan-tulisan yang berkarakter script itu adalah tulisan-tulisan yang seperti kayak ditulis dalam sebuah surat gitu atau hal-hal yang lain. Cuma untuk karakteristik dari font ini tentunya kita harus mempertimbangkan sebaik mungkin karena font ini ada yang mudah dibaca, ada yang tidak. Rupa ini kan Brooklyn Kids, kalaupun orang mau buat dalam suatu karakter dalam dunia desain itu bisa saja, tapi ada hal maksudnya. Orang harus mempertimbangkan ke orang yang nanti orang akan sampaikan pesan itu ke siapa. Kalaupun itu untuk kalangan umum, jangan kita gunakan hal ini. Karena kalau hal umum kan pasti ada semua kalangan umur itu melihat pesan yang akan disampaikan dari mungkin poster atau flyer atau apapun itu yang dia lihat, itu nanti akan kesulitan. Mungkin untuk kategori umur yang agak ke bawah itu mungkin bisa, tapi umur-umur yang sudah mungkin yang 40-an ke atas atau 50-an ke atas itu akan kesulitan, dan persepsi setiap orang itu kan berbeda-beda. Persepsi anak-anak, orang dewasa, remaja, dan orang yang lanjut usia itu pasti berbeda-beda persepsi. Jadi harus juga mempertimbangkan hal itu. Jangan cuma sembarang-sembarang lantaran ini tulisan agak lebih keren dapat lihat dan orang langsung taruh. Jadi harus dipertimbangkan ke siapa dulu orang mau sampaikan orang informasi itu lewat sebuah media gambar tentunya yang sudah didesain, yang sudah diolah di dalamnya. Jadi seperti itu. Oke, baru berikut. Miscellaneous, bukan misela ya, miselan. Nah, ada di sini. Jadi gambar font ini merupakan pengembangan dari bentuk yang sudah ada. Jadi dia font yang sudah pernah dibuat tentunya, tapi dia diolah dan dikembangkan lagi. Misalnya font yang bersifat serif atau bersifat Roman atau Egyptian, dan dia dikombinasikan atau dia diolah kembali dengan menambahkan sebuah ornamen-ornamen sehingga fontnya lebih terlihat diolah dengan unsur artistik di dalamnya. Jadi seperti ini. Ini gambarannya. Ini salah satu contoh font dengan kategori miscellaneous. Oke, bisa dicatat-catat. Kalaupun ini mungkin terlalu cepat, karena juga kita mengejar juga waktu, karena waktu yang ada di Zoom sangat singkat sekali. Jadi seperti itulah pertemuan kita cuma sekedar beberapa menit saja yang ada. Sisanya kita bisa eksplorasi sendiri, kita bisa cari tahu kembali, dan juga mungkin ada hal-hal, mungkin ada tugas yang akan disampaikan dan seterusnya itu bisa dikerjakan untuk jam-jam selanjutnya. Jadi untuk pertemuan kita memang cuma sekedar jam-jam 40-45 menit, jadi seperti itu saja. Jadi sangat terbatas waktu untuk saat ini. Tapi pertemuan kita di satu minggu kan bukan cuma hari ini. Juga ada pertemuan lagi. Jadi sangat banyak juga pertemuan kita. Lanjut. Tadi sudah berbicara soal ciri-ciri dari huruf itu. Sekarang dari karakternya. Ya, ini yang kita tahu. Mungkin yang kita sudah pelajari dari SMP tentang Microsoft, mungkin Word atau seterusnya, atau yang lain-lain, berbicara soal italic, bold, dan underline. Ya, ini saya rasa sudah sangat paham tentunya bagaimana itu italic, bold, dan underline. Italic tentunya dia garis miring, bold adalah garis menebal,
Dan underline adalah garis yang ada underline, ada garis bawah. Ya, jadi mungkin silakan lanjut saja. Nah, baru juga ada huruf berwarna. Ya, tentunya dia memiliki warna tentunya. Nama sesuai dengan namanya berwarna, pasti dia memiliki warna. Dan huruf kapital. Huruf kapital ada huruf besar semua. Jadi tidak ada huruf kecil dan huruf besar. Jadi huruf besar, huruf kapital. Oke, selanjut saja di sini. Dan berikut tentang transformasi dasar. Transformasi dasar di sini kita bisa lihat ada beberapa hal yang tentunya tentang transformasi dasar dari setiap huruf yang ada. Yang pertama rotasium. Nah, rotasium ini kan diartikan dari kata rotasi. Rotasi perputaran yang dihasilkan dari huruf yang demikian. Jadi rotasi dan orientasi posisi setiap huruf dalam kata. Jadi rupa tadi ada yang huruf-huruf tak miring-miring. Nah, itu kan salah satu juga dari transformasi dasar dari huruf tersebut. Baru scale atau size, kombinasi ukuran font. Baru juga cermin atau mirror. Jadi ada huruf-huruf yang menggunakan hal yang demikian. Jadi misalnya di huruf M, baru di bawahnya ada semacam sebuah cerminan dari huruf M, itu bisa. Jadi transformasi ada perubahan-perubahan dasar yang terjadi yang dalam sebuah font tersebut. Nah, dengan mencerminkan salah satu huruf yang membuat suatu yang tidak lazim, sehingga dapat menarik perhatian. Jadi font juga bukan cuma sekedar menyampaikan informasi bahwa apa yang kita sampaikan, tapi juga tujuan dari font itu sendiri, dia bisa menarik perhatian dari si pelihat atau orang yang melihat font tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus pandai-pandai memilih font yang tepat dan jangan salah memilih font dalam unsur desain kita. Karena kalaupun itu rasa membosankan untuk orang dilihat, tentunya informasi yang mungkin orang ingin sampaikan ke orang lain itu tidak tersampaikan. Stopping power yang terjadi itu tidak ada tentunya. Jadi stopping power, saya ingatkan kembali, adalah dengan orang melihat itu dengan terhenti sejenak dan melihat informasi yang kita sampaikan tentang karya desain kita yang mungkin menarik ke dia. Makanya muncullah ada stopping power. Dia terhenti sejenak di situ untuk melihat itu. Jadi kita juga harus sangat jeli melihat hal itu. Jangan sampai salah mempergunakan font-font yang demikian. Oke, itu kita bisa buktikan nanti. Mungkin karena ini juga mungkin di rumah masing-masing. Jadi kita tidak bisa aplikasikan. Mungkin kita bisa mempergunakan karena HP-HP juga sekarang sangat canggih-canggih. Aplikasi-aplikasinya juga di dalam sudah sangat bagus di dalamnya. Bisa juga untuk mempergunakan hal itu. Tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan dari besar tentunya, karena berbeda juga dengan kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang menggunakan dari PC atau hal yang lain. Kalau mau samakan kita menggunakan PC, tidak semua orang di sini mau menggunakan PC. Jadi keterbatasan tertentu. Jadi mudah-mudahan kita bisa aplikasikan atau implementasikan ke, mungkin kalau ada hal-hal yang nantinya kita akan gunakan itu, kita berusaha mempergunakan apa yang kita pelajari saat ini. Nah, baru juga di sini ada scroll. Nah, dengan meng-scroll huruf dalam kata dapat membuat kesan dramatis atau di sini terlihat atraktif. Cocok untuk sebuah judul film action. Baru ada transparansi, huruf yang transparan, yang kayak tadi juga di sini di sebelumnya. Oh, tidak ada di sini.
Yang ini, yang amarimis. Nah, ini salah satu transformasi dasar dari sebuah huruf itu. Jadi huruf itu bisa diolah, dikembangkan atau diubah-ubah sehingga muncullah miscellaneous. Nah, jadi seperti itu. Sebuah huruf dasar yang sudah pernah dibuat, tapi kita olah lagi, kita buat, kita kombinasi-kombinasikan, sehingga huruf itu menjadi satu hal yang menarik, sesuatu yang mungkin menjadi satu pusat perhatian nantinya, dan seperti itulah hurufnya. Dan ada warna-warna, warna perbedaan pada huruf, membuat penekanan dan perubahan makna. Jadi, berbicara soal warna, kita tahu kan kalau pelangi pasti sesuatu yang di dalamnya satu ciptaan yang sangat indah begitu ya. Nah, bersifat dengan warna, kalaupun begini, kalau di dunia ini, orang pada dunia ini cuma memiliki hitam dan putih, black white, pasti sesuatu itu tidak akan terasa menarik dan membosankan tentunya. Karena yang kita lihat itu cuma putih hitam, ataupun ada orang yang sebelum tahu di sini, kalau di kelas 12 ada yang buta warna. Buta warna maksudnya di sini adalah orang yang kesulitan membedakan ini warna, misalnya warna merah atau di belakang ini adalah warna clay, bukan clay, aqua atau biru agak ke biru muda. Jadi dia susah membedakan warna tersebut atau mungkin hijau dan biru. Nah, jadi itu mungkin dia warna biru menurut pandangan orang yang normal, tapi menurut dia itu adalah warna hijau. Jadi seperti itulah orang-orang yang buta warna yang mungkin akan kesulitan nantinya dalam orang melakukan satu karya yang orang buat. Karena menurut dia itu warna demikian, tapi menurut orang-orang kebanyakan bukan seperti itu. Jadi sangat berpengaruh sekali ketika itu kalian bisa coba cek. Kalian bisa cek sendiri, itu bisa cari di Google untuk mentes mata apakah kalian buta warna atau tidak. Tapi kalau kalian mengalami hal yang demikian, itu orang harus mungkin waspada lah untuk hal itu, karena kita tidak bisa membuat suatu karya yang sesuai, karena menurut pandangan kita itu warna itu jadi berbeda dengan pandangan orang lain. Nah, jadi itu. Di kelas 12 ada itu. Sardak mau bilang siapa, jadi ada 2 orang yang mengalami hal yang demikian. Jadi kesulitan-kesulitannya seperti itu. Tapi dia tetap berusaha melakukan itu. Dan juga ada hal yang menjadi dibicara supaya dia bisa tahu dan bahwa itu adalah warna demikian. Dia misalnya ada satu klien, karena dia orang sok prakrin, jadi saya tanya pada dia, gimana Pet? Karena ini susah buta warna, tapi bagaimana untuk menanggapi atau menanggulangi hal yang tersebut. Jadi kliennya ditanya, jadi kliennya menggunakan warna ini, jadi dia konfirmasi kembali ke klien yang ada. Oh, betul ini warna yang demikian. Karena dia ada kesulitan dalam komposisi warna yang seperti itu. Jadi mudah-mudahan di kelas 11 ini tidak ada yang demikian, karena akan kesulitan nanti ketika kalian mengalami buta warna yang demikian. Tetapi di sini juga berkaitan dengan warna. Jadi warna itu sesuatu yang membuat satu penekanan makna tentunya. Warna merah tentunya ada makna sendiri, warna biru dan seterusnya, semua memiliki makna yang ada. Misalnya merah, merah itu identik dengan marah, hot, panas dan seterusnya. Itu mungkin di kelas 10 di mata pelajaran dasar desain grafis itu mungkin sudah dibahas oleh Sir Juvan tentunya. Sir tahu apakah itu Sir Juvan bisa bahas atau belum? Yang jelas itu adalah satu dasar-dasar untuk kita tahu pemaknaan dari makna-makna itu sendiri. Jadi orang juga jangan anggap remeh tentang masalah warna ini, karena setiap warna juga memiliki makna tersendiri juga. Dan yang terakhir dan yang berikut kita bahas batas penempatan huruf-huruf
sampai melewati batas area desain. Dapat menarik perhatian, penasaran, dan arti yang lain. Jadi, masalah layout juga dalam huruf ini sangat menunjang juga. Jadi, ketika kita menggunakan penempatan huruf yang ada dalam sebuah mungkin lembar kerja kita, itu bisa juga memiliki arti-arti yang lain juga. Mungkin itu juga sudah dibahas banyak, karena ini adalah lanjutan dari dasar desain grafis. Jadi mungkin saya ingin balik kembali karena itu saya anggap bahwa sudah dibahas oleh Sir Juvan ketika di kelas 10 lalu tentang dasar desain grafis. Oke, di sini sudah ada informasi dari Zoom. Tinggal 10 menit. Ya, jadi pertemuan kita juga tinggal 2 menit lebih di sini. Jadi sangat singkat di sini. Oke. Ini salah satu contoh. Ya, di sini tak acak-acak di dalamnya. Jadi di mana itu transformasi dari setiap huruf itu yang demikian. Jadi ada yang transparan, ada yang tebal, ada yang rotasi, ini miring-miring, dan seterusnya. Jadi huruf itu bisa dimodifikasi dan diolah sebaik mungkin. Tergantung kita, bagaimana kita bisa menyampaikan informasi itu dengan baik dan benar. Jadi informasi itu bukan cuma secara verbal atau dalam kata-kata yang mungkin saat ini yang kalian dengar lewat kata-kata yang lewat suara, tapi itu bisa juga lewat non-verbal. Non-verbal adalah merupakan suatu penyampaian informasi yang tanpa ada suara atau hal-hal lain. Jadi seperti itulah gambaran-gambaran yang ada. Jadi huruf ini juga sangat penting dalam karya dunia desain. Oke, mungkin tentang ini yang selanjutnya kita akan bahas di pertemuan besok. Besok masih ada pertemuan lagi di jam yang sama juga. Jadi mesti dibangun pagi, jangan sampai ketinggalan. Meskipun ini ada recording, tapi bisa kalau boleh diikuti untuk pertemuan saat ini. Karena biasanya, kalaupun di sini kalau share mana yang kelas 7? Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk highlight poin yang sudah ada, jadi bisa dilihat di sini. Ini poin-poin yang sudah didapat. Jadi untuk mendapatkan poin yang ada, kalian harus melakukan ini. Nambah-nambah poin. Karena untuk segi kategori penilaian yang ada di sini juga. Ada kehadiran, dapat poin 5, dan seterusnya. Jadi seperti itulah supaya tidak ketinggalannya ada, mengikuti pertemuan-pertemuan yang ada, dan seterusnya. Untuk recording rekaman itu bisa membantu kita ketika nanti mungkin pembelajaran ini terlalu cepat atau ada hal-hal yang ketinggalan yang seterusnya, bisa dilihat kembali, bisa direfresh kembali juga, dilihat situ. Oke, demikian untuk saat ini pertemuan kita. Seperti biasa juga, sebelum Sir akan menutup pertemuan saat ini, kita akan foto bersama, ambil posisi dengan sebaik mungkin supaya tidak bisa sekali gitu pegang gambar di situ dan seterusnya. Jadi ambil posisi sebaik-baik mungkin. Kabar? Mau atur dulu. Karena mau screenshot, karena saya pakai 2 layar, jadi di sebelah itu tetap mau dapat lihat. Oke. 3, 2, 1. Ya, yang kedua mau 2 kali. Karena saya itu ini biasanya dia upload di kelas 7. Kalaupun ada yang mau bikin jadi story masing-masing, silahkan. Saya mau halangi. Itu hak kalian, bisa. Apa kamu suka membahas story sendiri? Kita dekor online dan seterusnya. Itu silahkan. Kalau ada narsis di sosial media, jadi silahkan di situ. Dan yang berikut, orang foto kedua.
Atur posisi baik-baik. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih untuk kesempatan saat ini yang sudah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama dalam pembelajaran kita saat ini. Biarlah pembelajaran kita saat ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa berguna untuk kalian nantinya ke depan. Mungkin tidak tahu, sekarang itu masing-masing tujuan hidup. Dan sampai jumpa di besok hari, di jam yang sama, dan see you.